Di sini sekjen, samping kiri saya orang yang ganteng, maka banyak yang mau. Samping kanan saya wakil ketua yang membidai umat Islam, Kiai Khalil yang Hafiz Jidan. Hafiz Jidan. Tapi samping kiri ini, paling kiri ini Kiai Arif. Tapi di sebelah sana ada wakil sekjen. Nah, berdiri biar kelihatan di situ, di sini kelihatan. Nah, itu Kiai Rafiq. Bapak-bapak, Kiai, Ibu Nyai, dalam konteks kita bernegara, saya kutipkan dari sebuah kitab namanya Fiqhud Daulah, bahwa sesungguhnya kita bernegara dan berbangsa berpegang pada ad-daulah takni an-nidham wala ad-daulah takni al-fawdo. Itu satu. Bernegara berbangsa intinya sebuah nidham, aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah untuk bikin tertib. Karena kalau tidak ada aturan, tidak ada nidham, wala ad-daulah wala an-nidham, yakni al-fawdo, pasti kekacauan yang ada, pasti. Jadi ini cara berpikir kita. Satu, berbangsa, bertanah air, bernegara, itu adalah harus ada nidham. Tidak ada nidham, pasti al-fawdo, kacau. Itu satu. Nomor dua, an-nidham al-qanuniyah fi kulli mujtama'in hiya walidatu hurufihi wa tatawwurihi. Ini nomor dua. Sistem hukum di setiap masyarakat, kita masyarakat bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, sistem hukum di setiap masyarakat itu merupakan hasil daripada keadaan dan perkembangan masyarakat tersebut. Bisanya jadi nidham, bisanya jadi undang-undang, pasti dan harus referennya terhadap sistem hukum yang ngayomi, yang menertibkan masyarakat. Itu an-nidham al-qanuniyah fi kulli mujtama'in hiya walidatu hurufihi wa tatawwurihi. Nah, kita ini yang duduk di sini, yang punya organisasi masyarakat sendiri-sendiri, yang punya jamaah, yang payung besarnya di MUI, bertanggung jawab untuk ini, karena ini walidatu hurufihi wa tatawwurihi, aturan itu. Itu nomor dua. Nomor tiga, ketika ini semua adalah urusan nidham, aturan yang sesuai dengan kemauannya bangsa ini, aturan itu biar tertib. Tadi kan untuk tertib. Kalau keluar dari itu pasti fawdo, kocar kacir. Ini cara berpikirnya begitu. Yang ketiga, bahwa nidham ini harus menyatukan antara dua maslahat. Al-jam'u baina maslahataini, al-khosoh wal amah, au khosotat taufiqi wal muwazanati bainal masolihi al-mutadoribah. Ini tadi udah disinggung oleh Kiai Arif. Nidham ini bisa berdiri karena dan harus menggabungkan dua kepentingan, dua kemaslahatan. Kemaslahatan khosoh, individu-individu pakai jilbab itu khosoh. Kemaslahatan individu-individu juga harus
dipegangi ini dalam mengatur sebuah aturan. Wal amah, dan kemaslahatan publik gak hanya kemaslahatan individu saja, tapi amah juga. Wal amah. Nah, kalau ternyata ada dua maslahah berantem mutadoribah antara maslahah khosoh, mungkin maslahah khosohnya antar kelompok-kelompok yang nggak ingin jilbab, mutadoribah. Al-Qasat taufiq wal muwazanah bainal masalihil mutadoribah. Ini kalau muamalah. Tapi kalau nutupi aurat itu sebuah kewajiban sudah. Itu nomor 3. Nomor 4, pegangan kita dalam fiqh daulah adalah takni al-maslahah al-amah. Pemerintahan itu adalah, negara itu harus megangi kemaslahatan publik umum. Publik umumnya kita mayoritas muslim. Waru'yah al-amah, visinya juga visi yang umum, bukan hanya kepentingan sekelompok loh ya. Kelompok yang nggak setuju, tidak, tapi majoritinya, umumnya dalam konteks negara demokrasi. Ar-ru'yah al-amah, tapi juga al-bina al-am, konstruksinya untuk umum, binanya konstruksinya aturan seperti tadi lil-am. Al-istratijiyah al-mutakamilah, kalau pakai strategi harus strategi yang mutakamilah, yang sempurna, yang bisa diterima oleh publik umum. Nah, ini yang terpenting. Ala aksi manduril jamaat ad-doyik alladzi la yakadu yatajawaju maslahatal jamaah. Ini bahwa kepentingan umum, visi umum, konstruksi umum, strategi yang terpadu itu berbeda dengan perspektif kelompok yang sempit yang menginginkan tidak ada apa tadi cancut. Apa? Ciput. Oh, ciput, tapi cancut. Iya. Biar gak terlalu panen gitu. Jadi ala aksi mangguril jamaat ad-doyik, yang diikuti itu bukan al-jamaat ad-doyik, kelompok yang sempit, yang sedikit tapi keinginannya besar. Jadi jangan cuma keinginannya besar saja. Nah, yang semacam ini itulah esensi daripada nidho, daripada aturan. Nah, kalau aturannya sudah seperti ini, kalau sudah ya, ini kan ternyata belum. Tadinya sudah, yang aturan yang lalu sudah oke lah, sudah berjalan pakai itu, pakai penutup rambut. Dan sekarang dibuang penutup rambutnya. Nah, kalau itu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi 1, 2, 3, 4, maka terakhir baru ini adalah takni ihtiram mu'amalil muassasat al-watoniyah wa ittaqu hukmil qanuni wa nafadihi alal jami'i. Bahwa negara berarti menghormati lembaga-lembaga nasional. Kalau sudah aturannya pas, kita hormati dan memberikan supremasi hukumnya kalau sudah pas, dan penegakan hukumnya tentunya. Jadi ihtiramnya ini ihtiram amalil muassasat al-wataniyah wa ittaqu hukmil qanuni wa nafadhihi alal jami'i. Ini kalau sudah sesuai dengan nidom yang al-jam'u baina maslahataini, maslahatul amah wa maslahatul kosong ini. Nah, kita telah melihat bahwa tadi yang lalu sudah lebih baik daripada yang sekarang.
Maka ketika yang sekarang belum sesuai, kewajiban kita tawasau bil haq. Tapi jangan lupa, tawasau bil haq ini harus dibarengi wa tawasau bil sobri. Bagaimana yang hak ini sampai, tapi sobrinya juga dijaga, karena ini menyangkut muruah dan wibawa kita. Ketika menyampaikan di publik juga pakai bahasa yang baik, yang bagus, yang kalau ternyata kritiknya publik di medsos kemarin sudah balik itu sudah nyampe. Jadi kalamnya sudah kalam balik, sudah nyampe. Maka kalimat kita nanti yang kita sampaikan juga mana yang paling tepat, yang paling bagus. Ketika kemarin ada statement katanya pemerintah tetap akan melakukan memakai itu tadi ciput, bukan cancu, ya, ciput, ya, akan melakukan itu. Nah, tapi kan baru akan, pengaturannya belum ada, di sini dibuat. Kalau dulu kan ada aturannya, sekarang kan dibuat. Lalu kalimat-kalimat yang akan untuk tausiah, saya harapkan yang pas gitu. Kalau kopinya itu tidak terlalu pahit dan tidak terlalu dingin, jadi nggak enak. Kalau dingin kan nggak enak. Panas ya tidak terlalu panas, jadi kalau panas nggak bisa diseruput. Tapi kalau dingin juga nggak enak. Nah gitu. Jadi yang tengah-tengah lah itu, semuanya yang paling nikmat itu, yang tengah-tengah. Jadi kopi yang terlalu panas ya nggak bisa diseruput, terlalu dingin ya nggak enak juga. Nah ini kalimatnya nanti dibahasakan dengan yang paling baik. Karena kalau benar ini kalam kita sudah balik, sudah nyampe ke sana dan sana mau mengambil seperti aturan yang lalu, ya disitulah sesungguhnya letak kita tawasau bil haq, tapi watawasau bis sabr. Saya nggak usah panjang-panjang, itu intinya. Dan Ketua Umum menyampaikan juga yang paslah kadarnya biar kopinya enak diseruput. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.